warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafi Ramdhani. Langsung saja saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul pengaplikasian sensor hujan dan LDR untuk lampu mobil otomatis berbasis Arduino Uno. Pendahuluan sebagai latar belakang diadakannya penelitian ini ialah yang pertama, untuk perkembangan teknologi sekarang mendorong sektor industri untuk lebih kreatif dalam membuat sebuah alat sederhana yang dapat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat berguna bagi banyak orang dan berfungsi dengan baik. Banyak rangkaian elektronika yang digunakan untuk membantu sebuah masyarakat, seperti lampu otomatis tanpa menggunakan saklar, dan lain sebagainya. Hal ini membuat peranan saklar semakin tergeserkan oleh kemajuan teknologi seperti sensor. Macam-macam penggunaan sensor eh, bisa seperti saklar, tetapi otomatis begitu. Teknologi pada lampu otomatis pada mobil ini ialah lampu otomatis yang menyala atau mati pada saat kondisi pada sensor yang dipasang pada mobil berfungsi. Ada dua sensor yang akan dipasang, yaitu sensor LDR atau sensor cahaya dan sensor hujan. Terdapat banyak kecelakaan yang terjadi pada saat hujan, menyebabkan tingkat keamanan pada mobil perlu ditingkatkan. Penelitian ini memanfaatkan beberapa sensor untuk meminimalisir kemungkinan kecelakaan pada saat hujan. Begitu. Penggunaan sensor air hujan dan LDR sebagai sensor cahaya diharapkan dapat menjadi inovasi pada kendaraan masa depan, seperti mobil otomatis bekerja berdasarkan sensor, sehingga dapat mengatasi masalah kecelakaan yang diakibatkan oleh pengguna mobil, apalagi pada saat hujan yang cukup deras turun. Untuk metodologi pada pengaplikasian sensor hujan dan sensor cahaya untuk lampu mobil otomatis dengan menggunakan Arduino Uno berbasis ATmega 328 yang memiliki 14 pin digital input atau output, di mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 pin analog, 16 osilator kristal, dan sebuah koneksi USB, sebuah konektor tegangan, dan yang terakhir sebuah header ICSP, dan sebuah tombol reset. Untuk bahan peralatan yang diperlukan untuk membuat alat ini, alat lampu otomatis pada mobil, yaitu memerlukan beberapa bahan. Yang pertama itu microcontroller ATmega 328 atau menggunakan Arduino Uno. Yang kedua sensor LDR. Yang ketiga modul sensitivitas sensor hujan. Yang keempat modul relay dan lain sebagainya. Untuk skema rancangan kita bisa lihat di sini. Arduino sebagai penggerak. Untuk inputnya ada dua, yaitu sensor hujan. Apabila terkena hujan, maka dapat dipastikan Arduino bekerja. Ada satu lagi sensor LDR, yaitu sensor cahaya. Apabila cahaya ada di titik tertentu atau
mulai redup atau udah tidak ada cahaya lagi, maka Arduino akan bekerja dengan output Arduino akan melewati modul relay, dan di mana nanti modul relay akan terhubung ke lampu besar mobil dan lampu kecil mobil. Itu untuk hasil dan pembahasan. Setelah melakukan perancangan rangkaian sesuai skematik yang telah dijelaskan sebelumnya, prototipe lampu mobil otomatis juga dapat dibuat sesuai apa yang direncanakan. Setelah itu akan dilakukan pengujian untuk memastikan program Arduino yang transfer ke Arduino Uno sudah benar. Pengujian ini dilakukan dengan cara verify atau compile pada lembar sketch yang sudah diisi dengan program. Bila program pada lembar sketch berjalan dengan baik, setelah di-verify atau di-compile agar sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Setelah sesuai dipasangkan dengan sensor hujan, prinsip kerja sensor hujan memanfaatkan proses elektronisasi di mana panel sensor terkena oleh air hujan tersebut, karena air hujan termasuk ke dalam cairan elektrolit, yaitu cairan yang dapat menghantarkan arus listrik. Proses tersebut akan menyebabkan relay menjadi aktif, sehingga lampu besar akan menyala karena adanya tegangan pada relay yang tadinya terputus oleh relay, maka selanjutnya akan terhubung dengan relay. Meskipun sangat kecil, ketika hujan berhenti atau panel sensor kering, proses elektronisasi akan berhenti, sehingga kondisi sensor dan relay akan menjadi pasif yang menyebabkan lampu akan mati. Begitu pula pada sensor LDR. Jika sensor bekerja ketika gelap atau ketika terang, memberikan nilai respon di serial monitor sebagai berikut. Pada saat redup atau gelap, cahaya yang dalam intensitas 0 sampai 512, maka lampu akan menyala. Apabila terang, di kondisi terang, cahaya akan berubah menjadi 500. Apabila cahaya terjadi di sekitar 513 sampai 1024, maka lampu akan secara otomatis mati. Begitu pula pada sensor air hujan tadi, apabila keadaan cuaca normal dan dinilai air 0 sampai 342, maka lampu akan mati secara otomatis. Untuk cuaca gerimis dengan nilai air 342 sampai 684, lampu akan tetap mati. Sedangkan untuk hujan yang deras, nilai air sampai dari 685 sampai 1024, maka lampu akan otomatis menyala. Begitu pula sebaliknya, kalau dari hujan deras ke gerimis dengan nilai yang tersebut, maka lampu akan mati. Untuk kesimpulan dapat disimpulkan melalui pengaplikasian sensor hujan dan sensor LDR untuk lampu mobil otomatis berbasis Arduino ini, pengemudi mobil tidak perlu mengenakan saklar untuk menyalakan lampu ketika malam hari dan ketika hujan, karena
Lampu kecil akan menyala ketika air sensor menyentuh angka 685 sampai 1024. Sedangkan lampu besar akan menyala jika intensitas cahaya terbaca di sensor di angka 513 sampai 1024. Sehingga dalam upaya pemerintah untuk membuat mobil otomatis, penelitian ini dapat diterapkan pada kendaraan tersebut. Saran yang diberikan setelah perancangan sistem ini supaya lebih bagus dan lebih berkembang, yaitu menambahkan dimmer pada lampu besar dan kecil agar tidak langsung mati total pada saat hujan reda atau redup jika waktu untuk lampu redup. Selain itu, penambahan LCD untuk alat notifikasi kepada pengemudi, khususnya lampu kecil apakah mati atau menyala karena lampu kecil menggunakan sensor hujan, begitu. Untuk harga dari keseluruhan alat ini bisa kita hitung bareng-bareng, kita bacakan kita kira-kira harganya. Untuk Arduino Uno seperti ini sekarang sekitar harga di 75.000. Untuk LDR itu per bijinya Rp500. Untuk sensor hujan seperti ini harganya Rp25.000. Untuk relay yang kecil itu dengan harga Rp6.000, seperti itu. Untuk perlengkapan yang lain seperti lampu, seperti kapasitor itu menyesuaikan harga sekarang karena setiap toko elektronik berbeda-beda, namun dengan batasan tertentu. Maksudnya dengan harga yang masih terjangkau, begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.